Hai, shalom semua. Syukur puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam Grace Infinity. Seperti biasa, saya harap kamu semua sehat dan selamat dimanapun kamu berada dan apapun yang kamu lakukan. Pada video kali ini, saya ingin menyentuh topik tentang berbahasa roh ataupun speaking in tongues atau praying in tongues. Saya percaya kamu semua pernah dengar tentang berbahasa roh ataupun speaking in tongues atau praying in tongues. Ia adalah doa di mana kita bertutur dalam bahasa yang kita tidak paham. Bahasa itu datang daripada bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita berdoa. Baik, pertama sekali saya ingin mengetengahkan beberapa perkara yang agak penting tentang berbahasa roh ini karena topik ini mempunyai pandangan yang berbeza daripada pelbagai pihak. Bahkan dalam kalangan gereja yang sama pun, setiap individu mempunyai pandangan ataupun pemahaman yang berbeza tentang berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa Roh Kudus Tuhan. Bahasa roh ini kita boleh tuturkan. Orang-orang percaya boleh tuturkan bahasa roh dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Apabila kita berdoa dalam roh ataupun berbahasa roh, Roh Kudus Tuhan sebenarnya sedang memimpin kita dalam doa. Bahagian kita cuma mengeluarkan ayat-ayat ataupun bunyi-bunyi suara roh itu tadi melalui mulut kita ataupun lidah kita. Sebab itulah dalam bahasa Inggris ia dikenali sebagai speaking in tongues ataupun praying in tongues. Bahasa roh ini adalah bahasa yang tidak boleh difahami oleh akal dan pikiran manusia. Ia digunakan untuk kita berdoa kepada Tuhan saja. Ia tidak digunakan oleh kita untuk ataupun kepada manusia. Sebab kalau saya berdoa dalam bahasa roh kepada kamu, kamu tidak akan paham. Jadi saya gunakan bahasa roh itu hanya untuk Tuhan saja. Hanya ketika saya berdoa kepada Tuhan saja. Boleh paham? Sebab itu adalah bahasa Roh Kudus Tuhan. Persoalan yang seterusnya mungkin ada dalam pikiran kamu sekarang adalah apa kebaikan ataupun apa kelebihan kita berbahasa roh ini? Apakah kelebihan ataupun kebaikan berbahasa roh ini? Pentingkah ataupun perlukah atau wajibkah kita sebagai orang percaya berbahasa roh? Baik, pertama sekali saya ingin menekankan dan menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak memerlukan bahasa roh untuk diselamatkan ataupun untuk keselamatan. Kamu punya keselamatan tidak terjejas ataupun tidak ditentukan oleh kebolehan kamu berbahasa roh ataupun tidak. Tapi bahasa roh ini tetap ada kebaikannya ataupun kelebihannya jika kita mempraktikkannya. Antara kelebihan berbahasa roh ini kepada umat Kristen adalah ia dapat membangunkan kita, membangunkan seluruh diri kita, bukan sahaja roh kita, tetapi jiwa kita dan jasad kita juga akan dibangunkan ketika kita berbahasa roh. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, saya harap kamu semakin paham setelah membaca ayat tersebut. Kita teruskan dengan kebaikan seterusnya, yaitu apabila kita berbahasa roh, kita sebenarnya berdoa supaya kehendak Tuhan dijadikan ataupun terjadi dalam hidup kita. Maksudnya, apa yang kita doakan itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu adalah salah satu kelebihannya karena bila kita berbahasa dalam bahasa ibunda ataupun bahasa duniawi, kita mungkin berdoa tentang sesuatu yang tidak selari dengan kehendak ataupun rencana Tuhan. Jadi apabila kita berbahasa roh, Roh Kudus Tuhan sedang memimpin kita untuk berdoa sesuai dengan rencana ataupun kehendak Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 26 dan ayat 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Baik, saya harap kamu paham apa yang dibaca tadi, sebab ia agak straightforward. Ia jelas memberitahu kita bahwa bahasa roh ini ataupun Roh Kudus Tuhan sentiasa akan membantu kita untuk berdoa apa yang patut kepada Tuhan. Baik, kita beralih ke persoalan seterusnya, yaitu siapa yang boleh berbahasa roh ataupun siapa yang layak berbahasa roh. Dulu pernah satu ketika dahulu saya berpikir ataupun beranggap bahwa hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh berbahasa roh. Maksudnya ia tidak untuk semua orang. Saya ingatkan orang-orang yang macam pastor, pemimpin gereja, mereka ini saja yang boleh berbahasa roh. Tapi ternyata sebenarnya sesiapa yang mempunyai Roh Kudus Tuhan di dalam diri dia, mereka inilah yang boleh
berbahasa roh. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen boleh berbahasa roh sebenarnya. Hal ini demikian karena semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki Roh Kudus Tuhan dalam diri mereka, walaupun tanpa mereka menyadarinya. Karena tanpa Roh Kudus, jangan lupa, tanpa Roh Kudus kita tak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, siapa-siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya mempunyai Roh Kudus Tuhan dalam diri mereka, dan oleh itu semua yang percaya kepada Yesus boleh berbahasa roh. Yes, jangan risau bagi Anda yang belum pernah coba ataupun belum ada pengalaman berbahasa roh. Jangan risau. Saya dulu pun macam itu juga. Saya pun tidak tahu macam mana berbahasa roh ini sebenarnya. Sebab yalah, seperti saya kata tadi, saya ingatkan orang-orang tertentu saja yang boleh berbahasa roh ini. Tapi ternyata sekarang, lepas saya sudah mengalaminya sendiri, saya sudah tahu bahwa bahasa roh itu adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya tinggal kepada diri kita sendirilah, sama ada kita mau dipimpin Roh Kudus ataupun tidak. Itu saja. Jadi di sini kita akan berpindah ke persoalan seterusnya. Bagaimana untuk kita berbahasa roh? Ataupun macam mana caranya? Pertama sekali, kamu sudah tahu yang Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kamu. Jadi, bahasa roh itu akan keluar daripada mulut kamu oleh Roh Kudus Tuhan. Tetapi, di sini saya ingin menekankan bahwa kita berbahasa roh ini dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, bukan dikuasai ataupun dikawal oleh Roh Kudus Tuhan, bukan. Dipimpin, maksudnya kita juga mempunyai peranan kita sendiri, yaitu switch off kita punya minda ini, maksudnya bahagian understanding kita, reasoning kita, semuanya kita switch off, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita cuma switch on ataupun buka saja mulut kita dan gerakkan apapun perkataan yang ingin keluar daripada mulut kita secara random. Karena itu adalah bahasa roh yang akan dituturkan oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan. Jadi jangan gunakan minda kamu untuk memikirkan apa yang kamu ingin ucapkan ataupun tuturkan dalam doa kamu nanti. Cuma gunakan mulut ataupun lidah kamu saja. Bunyi-bunyi yang kamu boleh hasilkan melalui lidah kamu, gigi kamu, bibir kamu, mulut kamu lah, semua bagian mulut kamu. Tapi bunyi yang kamu keluarkan itu nanti bukanlah bunyi yang ada sebab ataupun maksudnya, supaya nanti bahasa roh boleh diterjemahkan ataupun dituturkan dalam mulut kita. Oke, sudah sedia? Kita coba ya. 1, 2. Hurra baba sedang matara korada sedang matara korada sedang matara sedang baba sedang matara korada sedang matara sedang. Hurra baba sedang matara korada sedang matara korada sedang matara sedang. Nampak tak? Benda itu kita synchronize sebenarnya dengan Roh Kudus Tuhan. Kita cuma tolak tepi, kita punya bahagian logik saja, dan ketengahkan iman kita dengan Roh Kudus Tuhan, supaya nanti apa yang kita tuturkan itu kita just luahkan dengan hembus nafas kita saja, cuma dengan bunyi yang random daripada mulut kita. Sebab itulah tuturan dan bahasa roh itu, yang random itu, yang kita tidak faham. Pada peringkat awal kamu mula berbahasa roh ini, mungkin kamu akan menghadapi sedikit masalah. Contoh, kamu sukar untuk keluarkan apa-apa bunyi lah daripada mulut kamu tanpa sebarang memikirkan sesuatu. Itu tak menjadi masalah. Teruskan praktis. Kamu boleh lakukan ini hari demi hari, setiap hari. Kamu boleh mengamalkan bahasa roh ini setiap waktu, di mana saja. Kamu tengah driving kah, kamu tengah duduk kah, kamu tengah baring kah, pun boleh juga berbahasa roh. Sebab bahasa roh ini Tuhan anugerahkan kepada semua orang percaya demi kebaikan diri kita sendiri. Jika saya berbahasa roh, saya sebenarnya sedang membangun diri saya sendiri. Jika kamu berbahasa roh, kamu sedang membangun diri kamu sendiri. Jadi semoga perkongsian saya tentang bahasa roh kali ini bermanfaat untuk kamu, dan saya juga mendoakan supaya kamu terus praktis dan terus mengamalkan bahasa roh serta mendapat kebaikan daripada berbuat demikian, yaitu berbahasa roh. Terus cekal, terus teguh dalam iman untuk terus mengamalkan bahasa roh ini, walaupun pada permulaannya agak mencabar, tapi hari demi hari saya percaya kamu akan diberi silibus yang baru, perkataan-perkataan yang baru, as long as kamu mempraktikkannya lah, jangan kamu berhenti pula. Jadi saya percayalah kamu akan mendapat berkat yang luar biasa melalui berbahasa roh. Oke, sampai sini saja saya punya perkongsian kali ini. Diharap memberi manfaat dan berkat kepada kamu semua, dan kongsikan kepada orang-orang yang kamu sayang, orang-orang di sekeliling kamu lah. So, Tuhan memberkati dan jumpa lagi.